Halo semuanya. Baik, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan sesi wawancara di dinas sosial. Saya Marcelin Jani dengan nama kelompok. Saya Muhammad Zakri. Saya Firna Putri Azhara. Saya Yotika Delia. Saya Baik Rizka. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji jurusan Ilmu Administrasi Negara semester 5 Pak. Di sini dengan anggota saya sebagai pewawancara dan kawan-kawan saya juga sebagai pendukungnya. Di sini kami mau wawancara Bapak tentang mengenai peran kemitraan di dinas sosial dalam meningkatkan pengelolaan pelayanan Pak. Sebelumnya boleh tahu nama Bapak dan jabatannya apa Pak? Nama saya Heri Faisal, jabatan penggerak swadaya masyarakat atau jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat ahli muda. Jadi disetarakan dengan jabatan kalau di struktural organisasi pemberdayaan sosial. Jadi sebelumnya kami di sini ingin bertanya kepada Bapak supaya kami memperdalam ilmu tentang kemitraan Pak. Jadi kami membuat beberapa pertanyaan di sini, terlebih kemungkinan ada 10 pertanyaan yang harus Bapak jawab. Apakah Bapak berkenan? Kalau bisa saya jawab. Kalau bisa tak bisa, kita tengok nanti ke Ya, panduan kita masalah peraturan. mungkin pertanyaan pertama, bagaimana menurut Bapak peran kemitraan dalam dinas sosial dalam meningkatkan pengelolaan pelayanan? Peran dinas sosial, Peran kemitraan dalam kemitraan ya. Kalau perannya kemitraan yang ada di dinas sosial sangat membantu ya. Pertama untuk dalam meningkatkan pelayanan penanganan sosial baik dalam segi dana maupun dalam segi sumber daya manusianya. Ini kan dia jadi jelasnya itu mereka memang membantu kita baik di lapangan maupun di administrasi kita. Jadi sangat berperan ya. Itu yang maunya. Terus pertanyaan keduanya, apa saja jenis kemitraan yang dijalin oleh dinas sosial? Jenis-jenis kemitraan di dinas sosial itu ada 3. Yang pertama, kemitraan dalam layanan rehabilitasi sosial, yaitu diantaranya kita rujuk pelayanan terhadap ke rumah sakit, rujukan ke rumah sakit dan rumah sakit jiwa. Ini khusus untuk masyarakat yang terlantar, bukan orang gila terlantar, kayak nenek-nenek terlantar, gitu. Bukan yang ada di Tanjung Pinang. Karena kalau di yang ada keluarga itu baliknya ke dinas kesehatan. Jadi kita merujuknya nanti kita yang mengelola kayak pada pagi itu kan pagi bunga pempung pati itu kan itu untuk mbak yang terlantar. Orang gila yang di jalanan pun itu yang terlantar. Nah itu tugas kita untuk merujuknya. Misalnya dia sakit, kita rujukkan ke rumah sakit. Yang stres kadang-kadang kan ada ya, jadi tidak tahu juga orang gila dari mana, apa yang ada di lingkungan, kita antar ke rumah sakit juga. MOU-nya kalau ke rumah sakit itu tidak ada MOU karena kita berdasarkan BPJK atau BPJS. Untuk rumah sakit jiwa memang ada MOU-nya ke Busung, dan MOU itu pun kita berdapat karena antara dinas pemerintah itu kan rumah sakit Busung itu punya provinsi, dia memang sudah menyerahkan ada MOU-nya, dia bisa bekerja sama ke seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di bawah naungan provinsi dan pendidikan Batam itu bisa di sana orang sakit jiwanya. Namun pas
belum ada kita belum menerima. Yang kedua ada LKSA, ini nafza untuk anak-anak yang kadang-kadang anak pang yang ngelim apa itu, kita rujuk nanti ke PNN bisa itu dirujukkan terlantar juga yang tak ada alamat lah di sini. Kita rehab dulu, nanti baru kita pulangkan ke daerah asal. Itu pertama, kemitraan dalam layanan rehabilitasi sosial. Yang kedua, kemitraan dalam layanan rujukan, jaminan sosial. Nah, ini yang dijamin. Kita ada kerjasama, seandainya ada permasalahan dengan anak-anak yang di bawah umur, pelecehan seksual itu, saya itu kita rujuk nanti. Kita koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KPAID. Itu rujukan yang juga itu pelayanan kita juga salah satu. Yang kedua, LKS ini ada dua, LKSA, LKS saja untuk panti jompo, panti asuhan dan panti asuhan anak. Nah, di situ kita ada dan taman asuh anak tas ya. Nah, di situ itu kita hanya sebagai pembina aja, bukannya sebagai ini ya, berperan gitu. Jadi kita hanya dari kita dengan dia berkoordinasi gimana menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketiga itu kemitraan dalam pemberdayaan sosial. Nah, di sini yang peran kita banyak ke organisasi sebenarnya. Makanya saya membahas kemitraan yang gimana dulu, apakah kemitraan yang untuk rujukan atau untuk layanan jaminan atau untuk pemberdayaan sosial. Pemberdayaan sosial ini ya ada beberapa macam pekerja sosial gitu. Di situ ada Karang Taruna, Tagana, PKSK, pekerja sosial profesional, dan pendamping PKH. Mohon dari surat AD ini saya tengok kemitraan pengelolaan pelayanan. Jadi yang kita intikan ke pelayanan yang kemitraan kita yang di lapangan ya. Kalau ini kan yang rehab dengan ini kan layanan kita sendiri untuk kesehatan dan kita bisa pendampingan sendiri. Namun kalau yang pemberdayaan sosial ini agak memang kadang-kadang kita minta bantuan dari kawan-kawan di lapangan. Dan pada intinya mereka tidak menerima gaji, jadi kita pun tidak bisa memaksa. Nah, itu. Ada beberapa kemitraan pemberdayaan sosial, diantaranya pendamping program keluarga harapan. Mereka ini atau dikenal dengan programnya program PKH atau disingkat ya, yang tugas dan pokoknya itu dia memetakan atau memfasilitasi KPM, penerima manfaat. KPM itu kan singkatan dari keluarga penerima manfaat. Nah, itu yang didampingi dia, difasilitasi baik waktu penerimaan nanti ini. Terus memverifikasi validasi calon penerima bantuan. Salah satunya itu dua. Terus melaksanakan proses bisnis RTS rumah sejahtera terpadu ini yang dapat bantuan dari dinas lain, misalnya perbaikan rumah, kemudian mendampingin pendamping PKH. Itu salah satunya. Jadi kalau ada mau jelasnya nanti di brosur aja boleh kan, brosur dari Google atau ada aturan program terima PKH itu ada di peraturannya, lupa saya, ada di aturannya itu ada Permensos tanya, di Permensos itu di situ ada aturan penerimaannya, syaratnya itu untuk mendampingi keluarga harapan. Baik, itu saja video wawancara kami di Dinas Sosial. Terima kasih sudah menyaksikan video kami.